Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Cindy Wahyuningrum, NIM T2019-4121. Saya di sini dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Khas Jember. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah jika kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini keadaan Bu Guru juga dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya anak-anak, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang konsep penilaian otentik dalam kurikulum 2013 dan jenis-jenis penilaian otentik. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu penilaian otentik? Jika tidak tahu, Ibu Guru akan menjelaskan ya. Penilaian otentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai penilaian yang disesuaikan dengan standar kompetensi atau SK, atau kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Nah, anak-anak, di sini penilaian otentik ada ciri-cirinya loh. Ciri-ciri yang pertama adalah mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua, dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes merupakan teknik pengumpulan data penilaian. Yang kelima, tugas yang diberikan mencerminkan kehidupan nyata. Yang keenam, penilaian harus menekankan pada pengetahuan dan keahlian peserta didik. Nah, selain memiliki ciri-ciri, penilaian otentik juga memiliki karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah bisa digunakan untuk penilaian formatif maupun sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performasi peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis penilaian otentik. Penilaian otentik terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, penilaian kinerja, di mana guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Yang kedua, penilaian proyek, di mana penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek berfokus pada penerapan, pengerjaan, dan produk dari proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio, di mana berfokus pada hasil kerja peserta didik secara perorangan atau kelompok. Selain itu, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode atau waktu tertentu. Yang keempat, penilaian tertulis, di mana terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban biasanya terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, benar atau salah, sebab akibat.
Mensuplai jawaban terdiri dari uraian atau melengkapi jawaban secara singkat dan bisa juga berupa uraian atau esai, yang dimana uraian atau esai bisa meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Karena dengan uraian atau esai, penalaran peserta didik diperlukan dan diasah. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan dari Ibu Guru tadi? Apakah sudah jelas terkait konsep penilaian otentik dalam kurikulum 2013 dan jenis-jenis penilaian otentik? Mungkin hanya itu saja ya yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalian harus tetap semangat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.